Wa fi hadithi Anas al-marfu', dan di dalam hadis Anas bin Malik yang marfu' kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu rabbi wa salamu alaih, beliau bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh, wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Tidak akan baik, tidak akan lurus, tidak akan istiqamah iman seorang hamba sampai baik juga lisannya, lurus juga lisannya. Maaf, sampai juga lurus hatinya, hatta yastaqima qalbuh. Dan wala yastaqimu qalbuh, dan tidak lurus hati seseorang, tidak baik hati seseorang, hatta yastaqima lisanuh, sampai lurus juga lisannya, sampai baik juga lisannya. Iman tidak akan baik kalau hati tidak baik. Hati tidak baik kalau lisan tidak baik. Kalau lisan tidak baik akan melahirkan hati yang tidak baik. Kalau hati yang tidak baik akan melahirkan iman yang tidak baik. Maka masalah lisan bukanlah masalah sepele, bukanlah masalah ringan. Dia berhubungan dengan iman kita. Oleh karena itu Nabi kita tercinta SAW ketika menyuruh kita untuk menjaga lisan, beliau memanggilnya dengan mengkana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ada ikatan yang erat, ada korelasi yang sangat erat antara lisan kita dengan iman kita. Wa su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasan nara. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka. Faqal, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menjawab, dengarkan, al-famu wal farju. Yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka, yang pertama lisan, dan yang kedua kemaluan. Berarti lisan kita adalah, lisan manusia adalah sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam sesuatu yang akan mengundang kebinasaan untuk dirinya. Kalau kita tahu ini, dan kita benar-benar orang yang takut akan ke neraka, maka kita harus menjaga apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang mulia ini. Nabi sudah memberikan dan memberitahu kepada kita, dan ini adalah masalah gaib yang kalau bukan melalui wahyu kita tidak akan tahu apa penyebab banyak masuknya manusia ke neraka. Kalau bukan dari wahyu dari Allah tabaraka wa taala, tidak ada manusia yang bisa tahu penyebabnya apa. Dan kita sudah diberitahu penyebabnya dari Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang kepada kita, dan Rasul yang sangat sayang kepada kita, dan disampaikan ini kepada kita untuk kita mengambil kehati-hatian, melakukan perbuatan antisipasi agar tidak terjerumus ke dalam neraka Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzah. Dengan cara menjaga apa yang menyebabkan seseorang terjungkal masuk ke dalam neraka Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal. Ternyata yang paling banyak, kata Nabi, yang pertama adalah lisan. Disebabkan manusia tidak peduli dengan apa yang dia keluarkan dengan lisannya. Disebabkan terlalu banyak berbuat maksiat dengan lisannya. Dan penyebab dia banyak berbuat maksiat dengan lisannya karena tidak peduli dengan apa yang dia ucapkan dengan lisannya. Dia tidak fikirkan apa yang dia ucapkan dengan lisannya. Asal apa yang dia mau keluarkan, dia keluarkan. Dan ini bukan sifatnya orang-orang yang dicintai Allah dan dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menjaga lisan, penyebab neraka terbuka luas untuk banyak manusia. Maka orang-orang yang takut akan neraka Allah tabaraka wa ta'ala harusnya takut kepada bahaya lisan. Ternyata dari organ tubuh yang satu ini datangnya petaka terbanyak untuk manusia.
Qala Tirmidzi haditsun sahih. Berkata Imam Tirmidzi, ini hadis yang sahih. Wa qad sa'ala Mu'adz an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Mu'adz telah bertanya kepada Nabi SAW, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu wa ardhah, anil amal alladhi yudkhiluhu al-jannah wa yub'iduhu 'anil nar. Mu'adz radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan yang memasukkannya ke dalam surga dan menjauhkannya dari neraka. Fa akhbarahu, maka Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, bi ra'sihi wa 'amudihi wa dirwati sanamih, apa yang menjadi modal utama untuk bisa masuk surga jauh dari neraka, apa tiang penyanggahnya, dan apa puncaknya. Beliau mengatakan modal utamanya Islam, dan beliau mengatakan tiang agama Islam itu adalah salat, dan beliau mengatakan puncak agama Islam itu adalah jihad. Thumma qal, kemudian Rasulullah SAW berkata, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih, maukah engkau aku tunjukkan sesuatu yang bisa menguasai semua itu, sesuatu resep kalau engkau amalkan maka yang lain itu akan ngikut, yang lain itu akan mudah untuk dikerjakan kalau yang satu ini dikerjakan. Qala bala ya Rasulullah, berkata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, benar ya Rasulullah, saya mau. Fa akhadha bilisani nafsi, maka Rasulullah SAW memegang lisannya sendiri. Thumma qal, setelah itu dia berkata kepada Mu'adz radhiyallahu ta'ala an, kuffa alaika hadza, tahan yang ini wahai Mu'adz, hendaklah engkau menahan ini. Lisan beliau julurkan, kemudian beliau pegang, kemudian beliau berkata kepada Mu'adz, tahan ini wahai Mu'adz, tahan lisanmu. Dan perkataan Mu'adz radhiyallahu taala anhu kepada, dan perkataan Rasulullah SAW kepada seorang Mu'adz bin Jabal adalah perkataan Rasul kepada seluruh umat. Ya, perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umatnya adalah perkataan beliau untuk seluruh umatnya. Karena Nabi SAW, Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk Mu'adz bin Jabal. Dan apa yang beliau sampaikan dari ilmu-ilmu agama kepada siapapun dari satu orang sahabat, sama dengan beliau mengatakan kepada seluruh umat. Karena ilmu agama yang beliau dakwahkan untuk seluruh manusia, bukan untuk satu orang daripada sahabat yang ada di tengah-tengah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dengarkan. Bayangkan bahwa kita adalah orang yang diwakili oleh Mu'adz bin Jabal berbicara kepada Rasulullah SAW tentang apa yang akan memasukkan kita ke surga dan apa yang akan menjauhkan kita dari neraka. Bukankah keinginan kita adalah keinginan Mu'adz itu juga? Bukankah keinginan Mu'adz itu juga keinginan kita? Seolah-olah Mu'adz mewakili kita untuk bertanya kepada Nabi SAW, lalu Nabi menjawab. Lalu Nabi mengatakan, cara untuk bisa melakukan semua amalan yang telah diajarkan tadi di atas adalah tahan lisanmu. Tahan lisanmu. Jaga lisan. Orang yang menjaga lisannya, maka amalan-amalan agama itu akan mudah baginya. Allahu Akbar. Nabi SAW menerangkan kepada kita bahwa orang yang menjaga lisannya, dan kalimat-kalimat yang dia keluarkan seperti yang tadi dibicarakan, yang tadi dinasihati oleh Imam Ibnul Qayyim, di awal dijaga. Cara menjaganya sudah diajarkan. Difikirkan apa yang akan dikeluarkan, tidak asal keluar saja.
Ada keuntungan untuk kita atau tidak? Ada manfaat untuk kita atau tidak? Kalau tidak ada manfaat, tinggalkan. Kalau bermanfaat, lihat lagi. Apakah ada yang lebih bermanfaat daripada itu untuk dikeluarkan dengan lisan atau tidak? Kalau masih ada yang lebih bermanfaat, tinggalkan yang bermanfaat ini, ambil yang lebih bermanfaat. Keluarkan yang lebih bermanfaat. Kalau ini dikerjakan, yang lain daripada amalan-amalan yang ada di dalam seluruh syariat Islam, yang ada di dalam salat, sedekah dan yang lainnya, itu akan menjadi sesuatu yang mudah untuk dikerjakan.